Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di subuh hari ini, kita masih membahas kasus Jalan Cagak Subang. Saya mengamati podcastnya Kang Heri Susanto dan Jack Batubara membahas masalah pembuangan air bak di TKP. Di sana mereka membahas konten kreator Bapak Indra Zainal, Pak Kades, yang waktu itu podcast dengan saya dan Kang Heri, kemudian dibahas lagi oleh Kang Heri dan Bang Jack. Jadi lucu sebenarnya. Jadi podcastnya Kang Heri Susanto, Pak Kades dan saya bertiga mengenai bahwa tidak ada colokan, maksudnya tidak ada pembuangan air menurut Pak Kades, jadi itu disedot pakai selang, ya, itu menurut Pak Kades. Kemudian dibahas kembali di podcastnya Heri Susanto yang sama dengan Jack Batubara, ya, bahwa disampaikan di sana tidak lazim kalau tidak ada pembuangan, kata Heri Susanto. Dan seperti Jack juga bilang bahwa setelah disampaikan kepada Yoris bahwa ada pembuangannya, seperti itu. Ya kalau validnya yang mana ya? Validnya jelas dari yang punya rumah ya. Kalau Yoris mengatakan ada pembuangan berarti ada pembuangan. Seperti itu. Tapi saya sekarang akan mencoba menelusuri hasil daripada podcast yang Kang Heri Susanto dan Pak Kades dan Heri Susanto dan Bang Jack Batubara. Menelusurinya apa? Yang menelusurinya adalah kalau memang itu benar ada pembuangan yang disampaikan oleh Bang Jack yang bertanya kepada Yoris lewat chattingnya bahwa ada pembuangan, berarti secara tidak langsung coba kita tanya kepada Danu. Danu ada bukan orang 1 hari 2 hari di TKP ya. Danu itu kan termasuk salah satu keluarga yang mungkin bisa dihitung lebih dari sekian kali masuk ke rumah itu. Kan kita tahu semua, Danu kan sering diminta untuk diperbantukan untuk memproses fotokopi apa dan sebagainya, dipintakan oleh Yoris, oleh Bu Tuti, almarhum, oleh Teh Amel ya. Pasti sering. Yang namanya sering ke sana juga pasti sering lah juga ke kamar mandi kan. Seperti itu. Dan mungkin juga tahu situasi di sana Danu. Bahwa mungkin dan juga tahu ada pembuangan. Kalaupun misalkan tidak tahu kan pasti begini. Secara logika, kalau saya main logika saja. Pada saat orang mau mengerjakan sesuatu, kerjaan, kalau kerjaan itu terasa berat, maka dia akan mencari hal yang bagaimana supaya pekerjaan ini jadi ringan kan gitu. Kalau mau ngambil batu bata yang banyak, maka dia tidak akan menggendong sendiri, tapi cari celah yang bisa membuat pekerjaan jadi ringan. Sama halnya dengan bak mandi. Kalau dia tahu bahwa bak mandi itu penuh dengan air dan dia diminta untuk menguras bak mandi itu, maka dia akan berpikir bagaimana caranya supaya tidak capek. Tidak capek maksudnya capai. Tidak capek gitu ya. Ya pasti dia akan mencari colokan, bolong pembuangan. Dan itu logika masuk di akal. Dan akan dilakukan oleh semua orang itu pasti. Ya, akan dilakukan oleh semua orang. Siapapun itu. Ya orang bodoh sekalipun pasti akan cari mana nih pembuangan airnya gitu kan. Itu untuk mempermudah pekerjaan. Daripada harus menawu gitu kan pakai ember. Nah, kenyataan di lapangannya Danu menawu dengan ember gitu ya, setelah sekian sentimeter baru turun ke bak. Nah justru itu, ini kan suatu hal yang jadi janggal menurut saya pribadi. Karena apa? Ya tadi karena saya mengatakan saya mendapat pernyataan dari Bang Jack Batubara setelah bilang kepada Yoris bahwa ada pembuangannya di podcast yang tadi malam dengan Kang Heri Susanto. Sementara Pak Kades mengatakan tidak ada colokannya sehingga itu disedot kan begitu ya. Di hari pertamanya gitu ya. Di tanggal 18-nya tapi
di tanggal 19-nya malah sama di Tawu gitu ya. Nah ini apakah ada permasalahan dengan lubang pembuangannya, mempet atau apa? Ya, saya tidak tahu. Tetapi yang dilaksanakan oleh Danu adalah menawu, mengambil pakai ember begitu seperti itu. Nah, sekali lagi, ya tadi saya pikir ya itu, kalau misalkan dalam keadaan normal dan keadaan misalkan dalam keadaan lubangnya juga dalam keadaan normal, ya pasti itu dibuka pembuangannya daripada harus mengambil air dengan itu kan berat. Karena mengambil air dalam posisi begini ya itu kan lebih berat gitu kan. Dengan kita buka saja pembuangannya. Nah, tentu harusnya ditanyakan langsung kepada Danu ini. Kenapa Danu tidak membuka pembuangan airnya seperti itu? Ya kan? Ini hal sepele sebenarnya. Hal sepele, tapi begini, ada hal-hal yang memang hal sepele ya. Tetapi jika ditelusuri, apakah iya benar ini dilakukan apa tidak? Begitu. Ya. Jadi nanti pertanyaannya akan mengembang gitu. Dari hal yang sepele jadi bisa jadi mengembang. Karena ya itulah kecil, tetapi kalau masuk minyak yang panas, maka dia akan mengembang. Kerupuk itu kecil, tapi kalau masuk ke dalam minyak yang panas dia akan mengembang. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah hal yang memang harus ditanyakan kepada Danu langsung. Kenapa harus menawu air tidak dibuka pembuangannya? Apakah pembuangannya itu ada masalah, sudah dicor atau bagaimana gitu ya? Ya tapi kan informasi dari Bang Jack Sumaram katanya setelah menanyakan kepada Yoris lewat chatannya bahwa itu ada pembuangan. Seperti itu. Kan ya itulah nggak masuk di akal sebenarnya. Jadi pemikiran juga, jadi pembahasan. Ya karena memang Kang Heri membahas masalah itu, jadi saya juga pengen membahas juga gitu loh. Karena dari Pak Kades mengatakan demikian, dari Bang Jack Batubara Barat dan Heri mengatakan demikian. Ada yang berbeda seperti itu, ada yang berbeda. Nah perbedaan ini, apakah memang Pak Kades memang tidak hafal betul keadaan di TKP, ya sehingga baru katanya seperti itu, tidak langsung ke lapangan, sedangkan mungkin ya Yoris dia tahu persis karena itu rumahnya, ya kan yang sehari-hari di sana dan harusnya juga Danu tahu wah di sana juga ada pembuangan gitu karena Danu adalah bagian daripada keluarga dan sering juga ke TKP ke rumah Ciseti itu. Nah, kita coba telah lagi di apa namanya? Jadi ya itu jadi melebar kan. Jadi melebar. Jadi kalau kita lihat di sana misalkan sekali lagi apa yang disampaikan itu benar atau tidak sekali lagi ya bahwa benar terjadinya demikian, bahwa benar terjadinya ada proses pengambilan air ya kalau memang benar sekali lagi kan gitu nanti kita mengembang lagi mengawang-awang lagi pikiran kita apa sih yang dilakukan mereka berdua di sana apakah hanya sekedar sekali lagi apakah hanya sekedar membersihkan bak mandi. Tentunya harus dipertanyakan lagi. Jam berapa mereka masuk ke sana? Jam berapa Banpol itu masuk ke sana? Ya. Nanti kita cek dari Pak Dedi. Pak Dedi tidak tahu, maaf. Pak Dedi tidak tahu. Cek dari Danu. Dan Kosasi yang katanya Wahyu melihat. Kosasi tidak melihat. Kosasi bilang katanya, kata Wahyu. Katanya. Itu pertanyaan Kosasi. Jam berapa Banpol itu datang ke sana? Ya, ini harus dipertanyakan. Jam berapa? Persisnya jam berapa? Yang dilihat oleh Danu. Kemudian, jam berapa mereka keluar dari TKP? Ya, mari kita berhitung secara matematik nantinya. Oke, berhitung secara matematik. Banpol datang jam berapa? Kemudian keluar Danu dari TKP jam berapa? Atau Banpol jam berapa? Kita berhitung sekarang. Berapa menit sih itu menguras bak mandi? Oke. Kalau misalkan benar itu dilakukan dengan menawu, sekali lagi menawu,
Menawu dengan membuka keran cepat mana? Yang pernah saya lakukan ya, dengan membuka keran itu memang tidak capek karena tidak ada pergerakan. Tetapi kalau dilakukan menawu, antara membuka dan menawu itu lebih cepat menawu. Satu kali gayu ambil ember, set, buang. Satu ember buang. Beda dengan kalau kocorannya kecil, maka percepatan keluar airnya akan lebih cepat. Ada tekanan air itu kan ya cepat. Tapi kalau misalkan bolongnya kecil, paralonnya kecil, ya diameternya kecil, ya mungkin yang keluarnya juga memang cepat tapi kecil. Beda kalau paralonnya besar, ya keluarnya besar. Tetapi rata-rata kalau pembuangan bak mandi itu ya sebatas ya setengah in lah ya kalau biasanya pembuangannya itu ya, atau seperempat ya. Nah, dengan ember yang kira-kira diameternya ya diameter sekitar berapa liter itu, kalau ditahu begitu itu lebih cepat keluarnya, lebih cepat ya. Nah, oke. Kita berhitung sekarang secara matematis berapa menit mereka masuk ke dalam TKP dan kemudian keluarnya berapa. Jadi berapa menit mereka di sana? Ada hitungan jam, setengah jam, 1 jam, dan ini yang harus kita coba cari tahu. Ya, kita coba cari tahu. Kenapa? Sekali lagi, kita pertanyaannya adalah kembali, apakah yang mereka lakukan hanya membuang air atau membersihkan bak mandi? Itu pun kalau memang benar, ya sekali lagi kalau memang ada kegiatan itu ya. Berapa lama di sana? Gitu loh. Nanti kita bisa berhitung. Kalau misalkan perhitungnya, 2 jam. Loh kenapa mesti 2 jam? Hanya membersihkan air saja, kenapa mesti harus 2 jam? Misalkan, sekali lagi. Atau 1 jam. Nah, sekarang berapa lama sih membersihkan bak mandi, ya, yang kita lihat di media, sekarang sudah muncul kan banyak di media itu, si bak mandi warna biru itu, ya, dengan, ya, nggak terlalu besar itu. Kalau misalkan hitungan dengan ember itu mungkin bisa, kalau diameter segitu sekian meter, kalau dengan ember segitu ya kurang lebih tidak nyampe setengah jam lah ya. Kecuali kalau banyak istirahatnya ya. Nawu, buang, kata Danu katanya tinggal sekian baru turun ke bawah gitu kan. Kemudian ada ditemukan dua barang di sana ya oleh Danu di sana. Nah, sekali lagi berapa lama itu sih? Berapa menit? Keluarnya berapa lama? Nanti tinggal disinkronkan. Kalau misalkan diperkirakan menawu itu sekitar katakanlah 15 menit. Kemudian kalau misalkan keluar dari sananya misalkan 1 jam, itu jadi pertanyaan. Anda bisa menjawab, apa yang dilakukan di sana? Kan gitu ya. Kalau misalkan keluarnya 1 jam loh ya, makanya harus dicari tahu ini. Jam berapa Danu dan Bampol keluar dari Ciseti itu, dari bak mandi, dari ruangan itu, dari rumah itu jam berapa? Ada di podcast saya itu, tapi tidak terlihat jamnya di sana ya. Bahwa langsung keluar duluan Danu, dan Danu tidak tahu si Bampol itu keluarnya jam berapa. Itu ya, kalau di percakapan saya ya, di podcast saya dengan Danu itu, bahwa Danu keluar duluan, katanya mau cuci kaki kan gitu kan. Gitu. Tapi tidak dilihat itu waktunya di sana. Dan katanya tidak tahu Bampol kapan keluarnya. Nah, ini kalau ditanyakan kepada Danu dan Uci sebenarnya ya, yang disinyalir bahwa itu Uci, itu akan lebih menarik lagi. Nanti akan disinkronkan apakah ini ada hal yang memang masuk logis, ataukah ada hal yang tidak logis dan tidak masuk di akal, dan itu jadi pertanyaan. Karena apa? Segala sesuatu hal yang memang dilakukan secara benar, apa adanya, maka dia akan norolong. Tetapi jika hal itu dilakukan tidak benar dan penuh dengan skenario, misalkan ya sekali lagi, maka itu tidak akan norolong. Pasti suatu saat ada waktu bahwa itu salah. Itu akan terlihat nanti. Akan terlihat. Ya, seperti halnya masalah Aerox. Itu juga ada hal yang sesuatu hal yang setelah lama jadi tidak masuk logika gitu. Masalah Aerox. Ya. Semuanya akan terbuka. Hal-hal yang kira-kira dibuat atau ditutup-tutupi, semua yang sifatnya skenario itu akan terbuka suatu pada waktunya. Marilah sebenarnya, yuk kita coba untuk supaya dalam kasus Subang ini tidak ada panggung sandiwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.